ASN dan sahabat pendengar dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Ceria, cerita inspiratif ASN berakhlak. Perkenalkan, saya Safila Indriani Popi, CPNS yang siap menemani kalian berbagi informasi, pengalaman, dan inspirasi. Di podcast kali ini kita bakal kupas tuntas bagaimana ASN bisa hadir sebagai abdi negara yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan tentu saja kolaboratif. Jadi kalian duduk aja santai, pasang earphone kalian masing-masing, dan mari kita mulai obrolan seru kita hari ini. Di podcast Ceria, cerita inspiratif ASN berakhlak. Boleh dibantu perkenalan dulu, teman-teman? Halo, saya Nafisa. Saya siap bercerita tentang pengalaman berorientasi pelayanan dan adaptif. Halo, saya Jenny, fokus bahas tentang akuntabel dan harmonis. Halo, saya Doni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompeten dan kolaboratif. Halo, saya Zahra Tunisa bakal bahas mengenai loyal. Oke, jadi sudah lengkap semua ya ini teman-teman ya. Baiklah, mari kita mulai saja diskusi ini. Mungkin bisa kita mulai dari berorientasi pelayan dulu ya. Untuk prakteknya gimana sih Mbak Nafisa untuk berorientasi pelayanan ini? Ya, baik kalau menurut saya ya, pelayanan itu kan kuncinya adalah mendengar kebutuhan dari masyarakat. Nah, misalnya nih di rumah sakit, pasien kan butuh layanan cepat dan jelas. Maka kita itu harus sigap, ramah, dan proaktif. Prinsipnya itu bukan dilayani, tetapi melayani. Nah, itu yang bikin masyarakat kita menjadi puas. Untuk contohnya gimana ini Mbak? Ya, oke. Kalau kita ambil contoh di rumah sakit ya, itu kan komponen utamanya kan tentu adalah pelayanan prima. Nah, seperti yang kita ketahui, ke pasien datang ke rumah sakit, ke rumah sakit itu kan harapan besarnya mereka ingin sembuh, kayak gitu kan. Nah, maka dari itu, entah itu dari pihak tenaga kesehatannya, manajemennya, maupun dari penunjangnya, itu harus sinergi dalam membangun pelayanan prima. Meskipun saya ini bukan seorang nakes yang berhadapan langsung dengan pasien, tetapi saya ini adalah seorang teknisi sarana dan prasarana, tentu saja tetap memiliki peran penting untuk memastikan sarana dan prasarana di rumah sakit ini berjalan dengan baik. Jadi, semisal nih, kalau ada printer yang error atau ada berkendala lah. Nah, sementara itu kita harus sigap di segala kondisi dan memberikan solusi konkret terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oke, Kak Nafisa, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kalau akuntabel ini gimana ini akuntabel? Jadi gini Kak, untuk nilai akuntabel ini merupakan salah satu nilai dasar yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Artinya, setiap pekerjaan yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, saat bikin laporan persediaan, datanya harus real dan transparan. Ada bukti, ada alur yang jelas. Jangan sampai ada manipulasi atau asal-asalan, karena itu menyangkut kepercayaan publik. Contoh di unit OPD saya di BPBD, di mana contoh korelasi akuntabel ini biasanya dipraktekkan dalam kegiatan melaporkan penggunaan anggaran dan logistik bantuan dengan transparan dan jujur. Dipraktekkan dengan cara mencatat setiap bantuan yang disalurkan kepada korban bencana secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap distribusi bantuan logistik seperti makanan siap saji, selimut, obat-obatan, ini didokumentasikan dengan baik untuk menghindari penyalahgunaan. Jadi seperti itu, Kak. Oke, jadi kalau ada yang nanya, laporannya di mana? Nah, jangan panik ya. ASN yang akuntabel pasti siap menjawab dengan tenang. Oke, kita lanjut bahas kompeten dan harmonis. Gimana menurut Kak Doni soal kompeten ini, Kak? Kalau bicara kompeten, intinya ASN harus mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugasnya. Dan ASN juga tidak boleh sampai ketinggalan
zaman. Di bagian kami ini, contohnya kompetensi itu nggak cuma menginput data, tetapi juga paham alur sistem bagaimana mengatasi masalah yang ada di sana. Misalnya, ketika ada sistem yang baru tentang persediaan obat atau yang lainnya, kita awalnya harus berusaha untuk belajar, memahami bagaimana sistem itu bekerja. Setelah itu kita harus membimbing kayak seperti perawat ataupun tenaga administrasi lainnya yang awalnya itu tidak bisa. Sehingga kita ajari sampai bisa dan agar berjalannya sistem itu sesuai dengan rancangan awal. Tantangannya adalah terkadang kita juga belajar hal-hal yang baru dan juga hal-hal yang bersifat sementara, yaitu hal-hal yang kayak peraturan terbaru, peraturan awal yang sehingga menyebabkan banyaknya aturan itu yang menyebabkan tenaga-tenaga non-medis yang tidak paham tentang sistem, sehingga menyebabkan kita harus mengedukasi orang-orang yang awam tentang sistem ataupun aplikasi yang baru yang ada di rumah sakit. Hmm. Berarti ASN itu kayak aplikasi ya Kak Doni ya, yang rajin update, makin canggih, makin bermanfaat gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke nilai harmonis. Silakan Kak Jenny. Oke, maksud dari nilai harmonis ini merupakan saling peduli dan menghargai perbedaan demi menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kunci dari harmonis ini itu komunikasi. Dalam kerja, tim pasti ada perbedaan, tapi jangan sampai jadi konflik. Kita harus saling menghargai, cari titik temu, dan jaga suasana tetap kondusif. Contoh kecilnya, menyaparkan kerja tiap pagi itu bikin semangat kerja jadi positif. Iya kan? Nah, contoh korelasi harmonis di OPD saya itu biasanya dipraktekkan dalam bekerja sama dengan tim secara solid, saling membantu dan mendukung rekan kerja, terutama dalam situasi darurat yang penuh tekanan. Biasanya anggota tim saling berkomunikasi selama operasi tanggap darurat. Petugas lapangan dan staf kantor saling melengkapi untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak, maksud dari nilai harmonis. Oke Kak Jenny, terima kasih atas informasinya ya Kak ya. Nah, ini kan sudah keren-keren banget nih. Sekarang kita bahas lagi tiga nilai terakhir yaitu loyal, adaptif, dan kolaboratif. Monggo silahkan untuk Kak Nisa untuk menjelaskan nilai loyal. Loyal. Loyal itu berarti kita setia pada bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan serta menjaga nama baik institusi tempat kita bekerja. Sebagai penata kelola layanan kesehatan di RSUD, loyalitas ini bisa kita tunjukkan dalam banyak hal. Yang pertama, dengan menjalankan visi misi rumah sakit secara konsisten. Misalnya, memastikan setiap program peningkatan mutu benar-benar mendukung keselamatan pasien. Kedua, menjaga rahasia pasien dari informasi internal rumah sakit agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, mendukung program pemerintah seperti akreditasi rumah sakit atau implementasi SIM RS, walaupun kadang ada tantangan di lapangan. Loyal itu juga berarti kita menolak segala bentuk gratifikasi yang bisa mengganggu integritas kita sebagai ASN. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit tetap terjaga. Terima kasih Kak Nisa informasinya. Kalau adaptif, gimana nih pandangannya Kak Nafisa? Iya, terima kasih. Kalau adaptif kan kita semua tahu ya, berasal dari kata adaptasi, yang artinya siap dengan segala jenis perubahan. Nah, contohnya itu, dulu waktu ketika kita terkena pandemi COVID ya, kita kan dituntut untuk cepat menyesuaikan diri dalam kondisi kritis. Nah, tentu untuk memudahkan agar sistemnya pemantauan dan penyebarannya itu jelas, maka kita harus memahami berbagai macam aplikasi, software, dan lain sebagainya. Tentu saja harus cepat menyesuaikan diri di era digitalisasi ini. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Next kita lanjut ke nilai kolaboratif. Silakan untuk Kak Doni mungkin ada informasi.
kalau kolaboratif di sini itu berarti bekerja antar bagian. Khususnya di bagian saya itu berkolaborasi itu udah jadi makanan sehari-hari. Misalnya ketika ada masalah di sistem antrian pasien, kita itu bisa menangani sendiri, tetapi kita itu juga butuh komunikasi dan juga butuh tim agar bekerja sama untuk menangani masalah itu. Kita juga koordinasi dengan pihak IT, pihak teknisi, pihak dari loket pendaftaran dan juga administrasi. Menurut saya, kolaboratif itu bukan cuma kerja bareng, tapi juga berbagi tanggung jawab dengan saling bantu antar bagian. Pekerjaan kita jadi lebih lancar, data lebih akurat, dan pelayanan rumah sakit ke masyarakat juga lebih maksimal. Seperti itu. Oke, karena kita juga bekerja kan bareng-bareng dalam satu kantor, banyak orang, banyak pandangan, tapi kita tetap harus kolaboratif untuk tujuan kita menjadi ASN yang berakhlak ya, gitu ya Kak Dunia. Nah, untuk teman-teman terima kasih banget atas insight-nya pada hari ini, atas informasinya, kita bisa diskusi pada hari ini. Dan diskusi ini sangat seru ya teman-teman ya. Jadi bolehkah saya menyampaikan kesimpulan pada diskusi podcast kali ini? Yaitu ASN berakhlak itu bukan cuma jargon, tapi pedoman nyata yang harus kita terapkan setiap hari dengan bernilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Kita bisa jadi abdi negara yang profesional, dipercaya, dan bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan para teman-teman yang telah menonton kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam berakhlak.